Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sumito selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu saya selaku calon guru penggerak memahami bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha mempersiapkan, menuntun, mematangkan, membekali, dan memberikan kepercayaan diri terhadap peserta didik untuk menuju pemenuhan kepentingan hidup manusia lahir dan batin, supaya mampu berbuat yang terbaik dalam hidup sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat, maupun dalam lingkup yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih sumber daya manusia yang bakal menjadi pengambil keputusan dan membawa bagaimana peradaban yang akan datang terbentuk. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa kunci utama dari terciptanya manusia Indonesia yang memiliki peradaban yang tinggi adalah berangkat dari keberhasilan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang untuk menempa manusia supaya berkarakter yang mulia. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun makhluk sosial yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Maka dari itu, sebagai pendidik, seorang guru hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik supaya dapat terbentuk karakter yang mulia. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, sementara peserta didik sebagaimana biji tumbuhan yang disemai dan akan ditanam di lahan yang telah dipersiapkan. Dalam proses menuntun, peserta didik diberi kebebasan yang seluas-luasnya, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan tersesat nantinya, yang akan berakibat mencelakakan peserta didik tersebut. Seorang pamong sudah seharusnya mampu memberikan tuntunan supaya peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan konteks merdeka belajar saat ini. Yang kedua, pembelajaran menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, bahwa pembelajaran harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemerdekaan dan berpusat terhadap peserta didik. Yang kedua, mampu menyesuaikan dengan perkembangan iptek-info, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan informasi. Yang ketiga, membangun karakter yang mulia dengan mengedepankan proses, bukan hasil. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Apa yang harus dicapai berkaitan dengan perubahan budi pekerti peserta didik? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotorik. Sehingga pendidikan dan pengajaran harus mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik.
Ketiga, bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mampu terwujud? Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mampu terwujud jika yang pertama, guru bersifat dan bersikap among sesuai dengan teologi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan kemerdekaan belajar dalam berbagai hal. Yang keempat, yang terakhir, seperti apa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penerapannya di kelas saya? Yang pertama, menerapkan sistem among dengan memberikan kemerdekaan belajar dalam konteks yang positif kepada peserta didik, menemukan sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan peradaban saat ini dan yang akan datang dengan memanfaatkan Iptekinfo dalam proses pembelajaran dengan desain pembelajaran yang menarik. Demikian eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Tentunya banyak kekurangan, mohon maaf. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.